Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan melanjutkan presentasi kami yang telah dilakukan kemarin dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini kami akan memberi setiap kelompok itu dengan 2 pertanyaan. Baiklah, untuk kelompok yang pertama adalah kelompok 1. Kepada kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ira. Ya, kepada saudara Wita Ardina Putri, persilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wita Ardina Putri, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji. Kemarin kan penyaji sudah menyajikan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, apa perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Wita. Apa perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif? Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 1, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada Ira. Kepada Wela Melisa. Saya Wela Melisa, NIM A1.34001 ingin bertanya. Berdasarkan yang penyaji jelaskan, penelitian survei dan studi kasus sama-sama meneliti tentang seorang individu atau kelompok dalam permasalahan pendidikan. Lalu, apa yang membedakan penelitian survei dan studi kasus? Yang pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Wela Melisa. Selanjutnya kepada kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Ira. Baik, kepada saudari Febriti Aldila dipersilakan. Dalam membuat artikel kita ketahui satu bentuk penelitian itu penelitian campuran. Yang ingin saya katakan adalah tolong jelaskan apa yang membuat kita terus menggunakan penelitian campuran atau mix method tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Febriti Aldila dengan pertanyaan apa yang membuat kita harus menggunakan metode penelitian mix method. Baiklah, selanjutnya kepada kelompok 3, apa ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baik, kepada saudari Maria dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Maria Mari Samatandang dengan NIM A1.318031. Pada penelitian korelasi, peneliti mengkaji keterkaitan antara faktor-faktor. Faktor yang seperti apakah itu? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih kepada saudari Maria. Selanjutnya kepada kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Baik. Bisa katakan kenapa dalam perusahaan masalah harus dilakukan secara teknis? Baik, terima kasih kepada saudari Fitriani. Selanjutnya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya. Sebenarnya nama saya Sriwa ini. Bagaimana yang telah dijelaskan oleh penyaji pada pertemuan sebelumnya? Penyaji menjelaskan mengenai rumusan masalah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana rumusan masalah bisa diterapkan berhasil atau tercapai? Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih penjelasan dari penyaji. Baik, terima kasih kepada saudari Sriwayuni. Selanjutnya pada kelompok 5, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada saudari Aulia Ramadanti dipersilakan. Baiklah, saya Aulia Ramadanti akan bertanya pada kelompok Tahira. Kan sebelumnya kelompok 2 sudah menjelaskan tentang aliran post-positivisme dalam penelitian. Nah, terus bagaimana sih bentuk aliran itu dalam pendidikan? Baik, terima kasih kepada saudari Aulia Ramadanti. Selanjutnya kepada kelompok 5, apakah ada yang bertanya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Pada pemaparan materi sebelumnya dibahas mengenai masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, apa yang membedakan antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian? Sekian. Terima kasih kepada saudari Rizka Fitriani. Baik, selanjutnya kepada kelompok 6, apakah ada yang bertanya? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Data. Di sini saya ingin bertanya. Berdasarkan penjelasan dari kelompok kemarin bahwa dimensi itu adalah yang menentukan tentang objek di sini, yang objek itu objek apa? Terima kasih. Akhir pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari dari Palen. Objek apa yang dimaksud dalam dimensi objek? Selanjutnya kepada kelompok 6, apakah masih ada yang bertanya? Baiklah, saya akan bertanya. Perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Najwa. Baik, kepada Pertanyaannya adalah, apakah faktor yang mempengaruhi dalam menentukan besar atau kecilnya koefisien korelasi? Apakah itu jelas? Baik, terima kasih kepada saudari Nadia. Baiklah, selanjutnya itu kepada kelompok 7, apakah ada yang bertanya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7. Nama saya Fauzia Yofiansyah, NIM A1.38020. Nah, di sini saya akan menanya mengenai instrumen apa saja yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Baik, terima kasih kepada saudara Fauzia Yofiansyah. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Saya Ira. Baik, kepada saudari Dinda dipersilakan. Tolong sebutkan dan jelaskan sifat dari penelitian kuantitatif. Baik, terima kasih kepada saudari Dinda Febrina Alvita. Untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok 1, itu pertanyaan dari Wita Ardina Putri akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Pisnaji. Kepada Muhammad Akbar Pisnaji dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Wita Ardina Putri. Bisa mendengar suara saya? Wita? Halo? Ya, Akbar.
Baiklah, sini saya akan coba menjawab dari pertanyaan saudara Wita, yaitu apa perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, jika secara garis besar kita dapat membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif di sini berdasarkan di mana untuk kuantitatif di sini biasanya menghasilkan suatu penelitian yang berupa angka, persentase maupun dari perbandingan dari variabel-variabelnya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif di sini biasa berupa deskriptif dari persoalan yang diteliti. Selain itu, jika secara khusus jika kita membedakannya dari tujuan, maka untuk penelitian kuantitatif tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan menguji teori. Sedangkan untuk dari penelitian kualitatif tujuannya adalah untuk menemukan pola hubungan dari variabel-variabelnya dan juga di sini untuk menemukan suatu teori. Selanjutnya jika kita membedakannya berdasarkan teknik pengumpulan data, maka dari keduanya di sini jika kuantitatif maka teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner dan juga observasi dan wawancara terstruktur. Sedangkan untuk penelitian kualitatif teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi dari partisipan dan juga dari interview, dokumentasi dan triangulasi. Lalu yang terakhir jika kita membedakannya dari instrumen penelitian, maka untuk penelitian kuantitatif maka instrumen penelitiannya itu berdasarkan tes, angket, wawancara terstruktur. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu menggunakan instrumen penelitian sebagai instrumen atau human instrumen, di mana di sini penelitian kualitatif biasanya mewawancarai dari partisipan itu sendiri, yaitu biasanya relawan-relawan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Bagaimana untuk saudari Wita? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelompok 1 oleh saudari Wela Meliza akan dijawabkan oleh Hikmah Ramadhani. Kepada Hikmah Ramadhani dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wela Meliza. Pertanyaannya yaitu apa yang membedakan antara penelitian survei dan penelitian studi kasus. Nah, di sini penelitian survei dan penelitian studi kasus sama-sama meneliti tentang seorang individu atau kelompok. Bedanya, penelitian survei lebih memperhatikan pandangan individu tersebut. Sedangkan untuk studi kasus itu benar-benar sifat intensif dari seorang individu tersebut. Contohnya, untuk penelitian survei, kita lihat kasusnya yaitu pandangan seorang kepala sekolah terhadap kurikulum K13. Nah, sementara untuk penelitian studi kasus di sini contohnya yaitu apa yang menyebabkan kepala sekolah tidak disiplin dalam pekerjaannya. Sekian dari saya, apakah saudari Wela dapat menerima? Terima kasih atas jawabannya, saya bisa memahami. Baik, terima kasih kepada saudari Wela Meliza. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 oleh Febritia Aldila akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar Pisnaji. Kepada Muhammad Akbar Pisnaji dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudari Febritia Aldila, yaitu pertanyaannya, jelaskan apa yang membuat kita harus menggunakan metode penelitian mixed method. Nah, di sini kita ketahui bersama adalah penelitian mixed method adalah kombinasi dari dua penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Karena penelitian mixed method di sini adalah kombinasi dua penelitian, maka tingkat keefektifan dari penelitian mixed method ini lebih tinggi dibandingkan dengan keduanya. Nah, alasan kita harus menggunakan penelitian mixed method ini adalah jika kita telah menggunakan salah satu metode, yaitu antara metode kuantitatif dan kualitatif, tetapi hasil yang kita dapatkan belum cukup memuaskan, di mana untuk hasilnya belum menjelaskan dari variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, tetapi jika kita menggunakan mixed method di sini, kita harus lebih dahulu mencoba dari salah satu metode, yaitu dari metode kuantitatif dan kualitatif. Karena jika kita langsung menggunakan mixed method, pastinya kita akan lebih rumit karena kita di sini menggunakan kombinasi. Jika menggunakan mixed method, maka untuk teknik dan juga instrumen yang digunakan pun pasti lebih rumit karena menggunakan dua sekaligus. Jadi, jika kita ingin menggunakan mixed method, kita terlebih dahulu harus menggunakan salah satu di antara kuantitatif dan kualitatif. Jika memang tidak mendapatkan hasil yang maksimal, barulah kita boleh menggunakan metode penelitian mixed method. Baiklah, itu jawaban dari saya. Bagaimana saudari Febritia? Baiklah, terima kasih. Saya bisa memahami penjelasan Akbar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Febritia Aldila. Nah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 itu oleh saudari Maria Marisa Matondang akan dijawab oleh saudari Hikmah Ramadhani. Kepada saudari Hikmah Ramadhani dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maria. Pertanyaannya adalah pada penelitian korelasi, peneliti mengkaji keterkaitan antar faktor-faktor. Faktor seperti apakah itu? Nah, tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk mengkaji keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Misalnya, dalam suatu penelitian, kita akan tentunya membagi angket untuk melihat hasil yang kita dapatkan nanti. Di sini, misalkan kita mengambil contoh untuk melihat hasil belajar. Nah, faktor-faktor yang dimaksud itu seperti keterkaitan antara minat belajar dengan hasil belajar, motivasi belajar dengan hasil belajar, dan sebagainya. Nah, minat, motivasi yang saya sebutkan sebelumnya itu biasanya digolongkan ke dalam variabel bebas. Jadi, faktor seperti itulah yang dimaksudkan dalam penelitian korelasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Hikmah Ramadhani. Bagaimana saudari Maria Marisa bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kelompok 4 yang pertama oleh Fitriani akan dijelaskan oleh Asti Amelia Putri. Kepada Asti Amelia Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriani. Yang pertanyaannya, berikan alasan kenapa dalam perumusan masalah harus dirumuskan secara spesifik. Nah, jadi, dalam penelitian diperlukan perumusan masalah secara spesifik agar masalah tersebut dapat terjawab secara akurat. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya. Oleh karena itu, hendaknya rumuskan masalah hendak disusun secara singkat, padat, jelas, dan lebih spesifik. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Asti Amelia Putri. Apakah saudari Fitriani bisa menerima pertanyaan dari kelompok kami? Jawabannya dari kelompok penyaji. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 4 oleh Sri Wahyuni akan dijawab oleh Ari Periwandani Sihombing. Kepada Ari Periwandani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ari Periwandani akan menjawab pertanyaan dari saudari Yuni. Itu bagaimana rumusan masalah bisa dikatakan berhasil atau tercapai. Baik, rumusan masalah dapat dikatakan berhasil apabila telah menjadi jawaban dari penelitian yang telah dilakukan.
yaitu dijelaskan dengan cara yang jelas dan padat dan diperoleh secara ilmiah. Baik, itu jawaban dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ari Periwandani. Bagaimana Saudari Sri Wahyuni bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih, dari jawaban penyaji saya cukup memahami. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama itu oleh Aulia Ramadanti. Akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana bentuk aliran postpositivisme dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan, postpositivisme itu adalah suatu pergerakan ide yang menggantikan ide-ide positivisme. Nah, positivisme ini memiliki cita-cita ingin meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial, kesadaran akan peristiwa sejarah, dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Filsafat positivisme mengarah agar pendidikan tidak hanya dari kejadian atau hal-hal yang dapat ditimbulkan secara empiris, atau dapat dilihat, melainkan menggabungkan antara yang dilihat dan dirasakan. Nah, sebagai contohnya itu, pendidikan berkarakter, itu akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif. Dilihat bukan hanya dari materi dalam pembelajaran, melainkan ada juga dari perilaku dari guru, keluarga, dan lingkungan, serta emosi anak. Bagaimana Saudari Aulia Ramadanti bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih, sudah mengerti. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari kelompok 5 oleh Rizka Fitriani, yang akan dijawab oleh Asti Amelia Putri. Kepada Asti Amelia Putri, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Fitriani yang pertanyaannya, apa perbedaan antara masalah penelitian dengan pertanyaan penelitian? Jadi, masalah penelitian merupakan alasan seseorang atau penyebab seseorang melakukan sebuah penelitian. Nah, sedangkan pertanyaan penelitian itu merupakan manifestasi atau bentuk penegasan masalah yang akan dicarikan jawabannya dalam kalimatnya. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Asti Amelia Putri. Bagaimana kepada Rizka Fitriani, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada saya sudah menerima. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertama itu oleh Valentina Lotreyagata, yaitu objek apa yang dimaksud dalam dimensi ontologi. Nah, di dalam dimensi ontologi ini, itu objeknya terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material, dan yang kedua adalah objek formal. Nah, objek material itu bersifat individu, umum, universal, mutlak, terus ada lagi bersifat kosmologi dan metafisika. Nah, pada sifat metafisika ini, itu merupakan penalaran atau kemampuan di luar pemikiran manusia. Seperti kita berpikir atau mentafsirkan kehidupan setelah kematian. Itu kan jauh dari logika pemikiran manusia. Nah, sedangkan objek yang kedua itu adalah objek formal. Itu bersifat monorealisme atau pluralisme, dan dari pendekatan kualitatif realitas akan tampil menjadi aliran metarealisme, idealisme, naturalisme, dan filomorfisme. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bagaimana saudari Valentina Lotreyagata, apakah bisa menerima? Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa cukup. Saya sudah bisa menerima dan memahami maksud dari penyaji. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Valentina Lotreyagata. Nah, untuk pertanyaan dari kelompok 6 yang kedua itu oleh Nadia Natalia Simamura, yang akan dijawab oleh Iqmal Ramadhani. Kepada Saudari Iqmal Ramadhani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nadia, yaitu apakah faktor yang mempengaruhi dalam menentukan besar atau kecilnya koefisien korelasi. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya koefisien korelasi itu adalah keterandalan instrumen yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, soal pelajaran yang terlalu mudah bagi anak yang pandai dan terlalu sukar bagi anak yang bodoh akan menghasilkan koefisien korelasi yang kecil. Oleh karena itu, instrumen yang tidak memiliki keterandalan tinggi tidak akan mengungkapkan derajat hubungan yang bermakna atau signifikan. Sekian dari saya. Bagaimana Saudari Nadia Natalia, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Saudari Marwani. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama itu oleh Fauzia Lelfiansa, akan dijawab oleh Saudara Ari Periwandani. Kepada Ari Periwandani, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Pertanyaannya adalah instrumen apa saja yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian tergantung pada apa yang menjadi permasalahan atau pertanyaan penelitian. Hanya saja untuk penelitian bersifat kualitatif, umumnya metode yang digunakan mengumpulkan data adalah yang pertama, pengamatan. Pengamatan dalam penelitian pendidikan dilakukan untuk menangkap gejala atau fenomena dan kehidupan budaya yang dianut oleh subjek penelitian pada waktu itu. Yang kedua, wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam, tidak struktur, tidak baku, dan terbuka. Intinya adalah pertemuan intensif secara langsung untuk memahami pandangan subjek tentang kehidupan, pengalaman, pandangan, yang diungkapkan dalam bahasa tersendiri. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi berupa foto, rekaman video, riwayat hidup, materi subjek atau bahan ajar yang digunakan guru, soal-soal evaluasi, dan lain sebagainya adalah dokumentasi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Itu adalah 3 instrumen yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ari Periwandani. Bagaimana Saudari Fauzia, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya dapat menerima jawaban dari saudara Ari. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 7 oleh Dinda Febrina akan dijawab oleh Muhammad Akbar Isnadi. Kepada Muhammad Akbar Isnadi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda, yaitu sebutkan dan jelaskan sifat dari penelitian kuantitatif. Di mana penelitian kuantitatif jika dilihat dari hubungan antar variabelnya, di sini penelitian kuantitatif memiliki 3 sifat, yaitu deskriptif, korelasi, dan asosiatif. Di mana penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jika kuantitatif korelasi hanya menunjukkan hubungan, asosiatif berusaha mencari hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang terkait. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Akbar. Bagaimana Saudari Dinda, apakah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih pada kelompok 2. Saya sudah memahami.
Baik, terima kasih kepada saudari Dinda. Itu tadi saya bertanya jawab dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.